Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi tentang pengelasan GTAW atau gas tungsten arch welding, atau yang sering kita sebut dengan tungsten inert gas, di mana pengelasan ini merupakan salah satu jenis welding dengan menggunakan busur listrik, di mana inert gas itu dipakai sebagai gas pelindung dan tungstennya itu sendiri sebagai elektrodanya. Nah, pengelasan ini dapat digunakan secara manual maupun otomatis, dan prinsip kerjanya pun seperti jenis pengelasan ini merupakan pengelasan elektroda yang tak terulang, di mana elektrodanya itu sendiri bukan digunakan sebagai logam pengisi, melainkan hanya sebagai sumber busur listrik. Nah, sebagai logam pengisinya itu menggunakan bahan tambah, yaitu filler metal atau fairing rod. Dan untuk gas yang digunakan sebagai pelindungnya itu ada argon dan helium atau argon mix helium. Nah, prinsip kerjanya itu sangat mudah, yaitu ketika elektroda tungsten didekatkan dengan logam inti atau bahan yang akan dilas, maka akan terjadi busur listrik yang dapat melelehkan filler rod tersebut. Nah, apa saja sih yang biasa digunakan dalam pengelasan GTAW ini? Yang pertama itu ada mesin las atau inverter. Nah, dalam inverter ini terdapat dua arus, yaitu AC dan DC, di mana kebanyakan yang dipakai itu atau yang sering kita dapat jumpai itu ada yang mesin berarus DC. Kenapa? Karena mesin yang berarus DC ini memiliki dua polaritas, yaitu yang pertama ada direct current elektroda negatif dan direct current elektroda positif, di mana yang elektroda negatif ini memiliki pengelasan yang kuat karena mampu pengelasan dengan penetrasi yang dalam, seperti pada sambungan V-joint. Dan yang kedua itu ada welding touch. Welding touch ini sebenarnya sama dengan pengelasan pada GMAW, yaitu sebagai pegangan, sebagai tempat saluran gas pelindung keluar, sebagai elektroda tungstennya, sebagai aliran selangnya. Dah, yang ketiganya ada tabung gas. Tabung gas ini yang sudah saya jelaskan tadi, yang dapat berisi argon atau helium, bahkan argon mix helium. Dan yang keempat ini ada welding rod atau filler metal, yaitu merupakan bahan tambah yang memiliki beberapa ukuran yang bisa disesuaikan dengan ukuran pengelasan. Nah, bahan tambah ini bisa digunakan dalam berbagai material seperti baja, bahkan material yang sifatnya itu tahan korosi. Nah, yang terakhir itu ada elektroda tungsten, di mana elektroda tungsten ini sama seperti filler metal tadi atau welding rod, memiliki berbagai ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Namun yang spesialnya ini si elektroda tungsten ini memiliki titik lebur yang tinggi atau leleh yang tinggi, yaitu sekitar 3.400 derajat Celcius, bahkan sampai ada yang 6.000 derajat Celcius, sehingga tidak akan meleleh secara bersamaan ketika terjadinya welding. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas berikutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Apa saja sih kelebihan yang berada di pengelasan GTAW ini? Langsung saja, yang pertama itu hasil pengelasan itu sangat bersih. Nah, yang keduanya itu hasil pengelasan ini tidak perlu dibersihkan kembali karena tidak menghasilkan slag. Nah, aliran gas yang berada di sekitar cairan logam ini melindungi terjadinya udara masuk ke cairan logam, sehingga mencegah terjadinya oksidasi. Nah, selanjutnya ini pengelasan ini tidak menghasilkan
asap yang berlebih, bahkan sangat sedikit sehingga dapat diamati oleh seorang weldernya tersebut. Nah, dan yang terakhir ini, pengelasan ini juga tidak menimbulkan percikan las sehingga mempermudah proses pengelasan. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu sebenarnya sangat sedikit atau sangat bisa kita tolerir ya. Ya, itu yang pertama, itu pengelasan ini tingkat efisiensinya sangat rendah karena pengelasan ini tipenya itu pengelasan yang membutuhkan ketelitian atau sangat mengandalkan hasil yang optimal. Nah, yang kedua itu sering terjadinya blown back atau api yang kembali atau listrik yang kembali. Nah, yang terakhir itu jika gas yang mengaliri atau yang melindungi cairan logam ini atau gas yang melindungi ini tidak bekerja seoptimal yang kita harapkan, maka akan terjadinya cacat porosit atau seperti yang kita bisa pahami, yaitu seperti lubang-lubang kecil atau kerak atau bahkan bolong gitu yang amat cukup besar hingga terjadi kegagalan atau cacat pengelasan. Nah, sekian dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, konotasi, dan masih banyak yang kekurangan pada video ini. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.